Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasmulana dari kelas E jurusan Ekonomi Syariah. Saya di sini akan membahas tentang apa itu apa yang akan saya bahas pada nanti, yakni pengertian filsafat, tujuan filsafat, ciri-ciri permasalahan filsafat atau karakteristik, metode dalam filsafat, ciri-ciri filsafat, cara berpikir filsafat, asal filsafat, peranan filsafat, kegunaan filsafat, dan pembagian filsafat. Pengertian filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, kata berangkai dari kata philein yang artinya mencintai dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi jika digabung, filosophia artinya cinta kebijaksanaan. Filsafat bisa juga dari bahasa lain, contohnya Inggris, love of wisdom, Belanda, wisbegeerte, dan Arab, muhibbu al-hikmah. Jadi, orang yang berfilsafat atau orang yang melakukan filsafat disebut filsuf atau filosof, yang artinya pecinta kebijaksanaan. Versi lain menjelaskan bahwa filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi semantik dan segi praktis. Untuk secara terminologi, menurut Plato, pengetahuan yang mencoba mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Dan menurut Aristoteles, ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Dan menurut René Descartes, kumpulan semua pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Dan menurut Immanuel Kant, ilmu pengetahuan yang menjadi dasar dari semua pengetahuan yang menjawab persoalan apa yang kita dapat ketahui. Dan menurut seorang filsuf dari Indonesia, Ali Mudafir. Menurut Ali Mudafir, arti filsafat adalah sebagai suatu sikap, metode, kelompok persoalan, kelompok teori atau sistem pemikiran, analisis logis tentang bahasa dan penjelasan makna istilah, dan merupakan usaha untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh. Selanjutnya adalah tujuan filsafat. Filsafat berguna untuk membuat manusia memiliki sifat yang bijaksana dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat juga bertujuan membuat manusia memiliki perspektif yang luas dalam melihat sesuatu. Dalam hal ini, maka manusia dapat memiliki pandangan yang luas dan dapat terhindar dari egosentrisme. Dengan menilai berbagai macam hal di sekitar secara objektif, maka melalui filsafat diharapkan manusia akan lebih terdidik dan mampu memiliki pengetahuan yang luas. Filsafat juga dapat mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan dan lebih mendalam ilmu pengetahuan. Dengan mempelajari filsafat, maka manusia juga bisa dapat memahami perkembangan, kemajuan pengetahuan, serta sejarah pertumbuhan dari pengetahuan tersebut. Filsafat membuat manusia agar memiliki kemauan untuk berpendapat sendiri, mandiri dalam rohaniah, berpikir sendiri, serta dapat menunjukkan sifat yang kritis. Dan dengan mendalami sifat filsafat, maka manusia dapat mendalami pokok ilmu sampai ke cabang-cabangnya. Dengan demikian, maka akan lebih mudah dalam memahami hakikat ilmu beserta sumber dan tujuannya. Dan terakhir, filsafat juga sangat berguna bagi ilmu pendidikan, baik karena siswa maupun pengajar punya pedoman yang kuat untuk mempelajari ilmu pengetahuan, terutama untuk membedakan mana persoalan yang bersifat ilmiah dan tidak ilmiah. Selanjutnya adalah objek filsafat. Yang pertama adalah objek material atau bahan yang menjadi tinjauan penelitian. Maksudnya adalah segala sesuatu yang ada, baik ada dalam pikiran, ada dalam kenyataan, maupun yang ada dalam kemungkinan. Dan segala sesuatu yang ada kemungkinan dibagi menjadi dua, yaitu ada yang bersifat umum ontologi dan yang bersifat khusus. Dan dibagi lagi, ada yang mutlak theodekia dan ada yang tidak mutlak. Dan dibagi lagi, ada yang tidak mutlak dan manusia antropologi metafisik. Selanjutnya adalah objek formal atau sudut pandang yang ditujukan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan, atau sudut dari mana objek material yang itu disorot, yaitu sudut pandangan yang menyeluruh secara umum sehingga dapat mencapai hakikat dari objek materialnya. Objek formal membahas objek materialnya sampai ke hakikatnya atau esensi dari apa yang dihadapi. Selanjutnya adalah ciri-ciri permasalahan filsafat. Ciri-ciri permasalahan dalam filsafat yaitu: pertama, bersifat sangat umum, tidak menyangkut fakta, bersangkutan dengan nilai-nilai values, berpikir kritis, berpikir sinaptik, ciri berpikir implikatif. Selanjutnya adalah metode dalam filsafat. Metode ialah
cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Nah, salah satunya adalah menurut garis historis metode filsafat, yaitu yang pertama metode kritis menurut Socrates dan Plato, metode intuitif dari Plotinus dan Bergson, dan metode skolastik dari Aristoteles dan Thomas Aquinas, dan metode geometris dari René Descartes. Selanjutnya adalah metode empiris Hobbes, David Hume, dan metode transcendental Immanuel Kant, metode fenomenologis Husserl, metode dialektis Hegel dan Karl Marx, dan metode analitika bahasa Wittgenstein dan metode neopositivistis. Selanjutnya adalah karakteristik. Karakteristik dari filsafat ada beberapa. Yang pertama adalah menyeluruh. Maksudnya adalah seseorang tidak akan pernah puas jika mengenal dari satu segi saja, tapi dari segi yang lain, dan ingin mengetahui hakikat ilmu dari sudut pandang lain, kaitannya dengan moralitas. Selanjutnya adalah mendasar. Maksudnya adalah kita tidak bisa mempercayai begitu saja. Kita harus mempertanyakan mengapa itu bisa terjadi, apa itu benar, dan bagaimana prosesnya. Dan selanjutnya adalah spekulatif. Maksudnya adalah menyusun sebuah lingkaran dan menentukan titik awal sebuah lingkaran sekaligus menjadi titik. Dan akhirnya dibutuhkan suatu sifat spekulatif, baik dari segi proses, analisis, maupun pembuktiannya, sehingga dapat dipisahkan mana yang logis maupun tidak. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri berpikir dalam filsafat. Yang pertama adalah radikal. Artinya itu berpikir sampai ke akar-akar masalahnya. Dan selanjutnya adalah universal. Yang dimaksud sini adalah berpikir secara umum atau berpikir tentang hal-hal yang serta suatu proses yang bersifat umum. Selanjutnya adalah konseptual. Yang dimaksud sini merupakan hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses individual. Selanjutnya adalah koheren dan konsisten. Artinya berpikir sesuai kaidah-kaidah berpikir yang tidak mengandung kontradiksi atau dapat pula diartikan sebagai berpikir secara runtut. Selanjutnya adalah sistematik, yaitu berhubungan antara unsur-unsur yang menyatu suatu bagian konseptual. Yang terakhir adalah komprehensif, yaitu menyeluruh. Berpikir secara komprehensif merupakan berpikir filsafat yang berusaha untuk menjelaskan alam semesta atau segala sesuatu secara menyeluruh. Masih ada lanjutannya. Selanjutnya bebas. Makna bebas di sini filsafat merupakan pemikiran yang bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, dan religius. Dan yang terakhir, bertanggung jawab. Maksudnya dia akan menyelesaikan apa yang dia mulai pikirkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang asal dari pemikiran filsafat. Ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu keheranan, kesangsian, dan yang terakhir kesadaran akan keterbatasan. Itulah yang membuat manusia semakin berpikir filsafat. Dan untuk peranan filsafat sendiri, itu sebagai pendobrak, pembebas, dan pembimbing manusia. Kegunaan filsafat itu semakin menjadikan orang mampu menjawab pertanyaan mendasar manusia yang tidak terletak dalam undang-undang metode-metode ilmu khusus. Kegunaan filsafat secara umum, menurut Plato itu sebagai keinginan yang maha berharga, dan menurut René Descartes karena pemikiran maka saya ada, dan menurut Albert Northey kesadaran dan pandangan jauh ke depan dan suatu kesadaran akan hidup dan kepentingan yang memberi semangat pada seluruh usaha peradaban. Dan menurut Maurice M.P. terletak pada sumber penyelidikannya yang merupakan eksistensi untuk berpikir tentang manusia. Dan selanjutnya adalah penggunaan filsafat secara khusus. Yang pertama, membantu untuk mengambil sikap religi sekaligus terbuka dan kritis. Selanjutnya merupakan sarana yang baik untuk menggali kembali kekayaan kebudayaan, tradisi, dan mengaktualisasinya. Yang ketiga, sebagai kritik ideologi. Keempat, merupakan dasar paling luas untuk berpartisipasi secara kritis dalam kehidupan intelektual. Dan yang kelima, menyediakan dasar dan sarana sekaligus lahan untuk berdialog. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.